Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, demonstrasi kontekstual modul 1.1. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada konteks kelas atau sekolah, perkenalkan, nama saya Yati Suryati SPD, tempat tanggal lahir Ciamis 1 Maret 1980, instansi SD Negeri 4 Cimindi, calon guru penggerak Angkatan 6, Kabupaten Pangandaran. Ki Hajar Dewantara mempunyai nama asli yaitu Ki Hajar Dewantara, nama kecil RM Suwardi Suryaningrat. Tempat lahir beliau di Yogyakarta, tanggal lahir 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 26 April 1959. Ki Hajar Dewantara atau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional sekaligus pendiri Taman Siswa di Yogyakarta. Karena jasanya sangat banyak di bidang pendidikan, maka tanggal lahirnya tersebut diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan dan pengajaran hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan dan kembangkan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Karena yang pertama, pemikiran dan pengajaran Ki Hajar Dewantara membawa banyak perubahan, baik dalam diri sendiri sebagai pendidik maupun terhadap peserta didik ke arah yang lebih positif. Dan yang kedua, pengajaran Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, yaitu dengan cara menggali minat, bakat, dan karakter peserta didik demi kebahagiaan dan keselamatan dirinya juga orang lain. Dengan hal ini, kita mengembangkan apa potensi yang ada di dalam diri sehingga tidak mengadopsi segala pengajaran dari luar. Karena dengan memanfaatkan sumber daya manusia ataupun sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar, itu jauh lebih penting memuaskan hasilnya daripada hanya sekedar meniru dan mengadopsi budaya lain. Ada beberapa poin dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diterapkan di sekolah maupun lingkungan masyarakat, terutama dalam menuntun pendidikan diibaratkan sebagai petani dan tukang kebun, bahwa peserta didik merupakan benih-benih persemaian yang siap ditanam di lahan yang sudah disediakan, dan juga pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Dan juga pendidik diibaratkan sebagai pamong yang memberikan tuntunan dan arahan supaya anak tidak salah arah dan kehilangan arah. Pengajaran Ki Hajar Dewantara juga terdapat trikon. Trikon yang pertama yaitu kontinuitas atau pembelajaran yang ditekankan kepada peserta didik disertai perencanaan secara kontinu, berkelanjutan, berkesinambungan, dan terus-menerus. Tidak melupakan budaya sendiri, karena nilai akar budaya sendiri merupakan aset kebanggaan bangsa yang berharga. Trikon yang kedua adalah konvergensi, di mana pendidikan harus memanusiakan manusia. Artinya, pengembangan yang dilakukan baik di sekolah ataupun di masyarakat dapat dari berbagai sumber, bahkan sumber dari luar. Namun harus disesuaikan dengan kebutuhan bangsa kita sendiri. Karena sesuai perkembangan teknologi di era digital, peserta didik harus siap menjawab tuntutan zaman. Dan trikon yang ketiga adalah konsentris, di mana pendidikan yang dilakukan harus tetap sesuai dengan kepribadian bangsa kita sendiri. Karena tujuan pendidikan yaitu menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai karakter kebudayaannya sendiri, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut kodrat alam, dalam pengajaran anak menyukai permainan, maka dari itu pembelajaran di sekolah diselimuti dengan permainan-permainan
permainan yang sesuai dan mendukung terhadap pembelajaran. Ini akan menambah pembelajaran lebih menyenangkan dan si anak akan lebih aktif juga dan kreatif. Juga terdapat nilai-nilai positif yang dapat diambil seperti tanggung jawab dan cinta terhadap budaya sendiri. 5 asas pengajaran Ki Hajar Dewantara atau disebut Pancadharma, yaitu yang pertama kemerdekaan, yang kedua kodrat alam dan kodrat zaman, yang ketiga kebudayaan, yang keempat kebangsaan, dan yang kelima kemanusiaan. Dalam pengajaran Ki Hajar Dewantara ada yang dinamakan dengan Ingarso Sungtulodo, yang berarti pendidik berada di depan untuk memberi contoh. Ingmadio Mangunkarso, yang berarti pendidik berada di tengah untuk memberikan dan membangkitkan semangat anak didiknya. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang berarti membimbing dan mengarahkan anak didik untuk berani berada di depan dan mempunyai rasa tanggung jawab. Dalam konteks pembelajaran di sekolah, pendidik harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya, seperti mengembangkan budi pekerti. Pendidik juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai pekerti dan akhlak mulia kepada anak didiknya. Di sekolah, mulailah memupuk nilai-nilai religius sejak dini untuk menciptakan dan melahirkan anak didik yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia sesuai dengan pengajaran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran KHD dalam konteks kelas dan sekolah. Yang pertama, yaitu pergeseran pemaknaan tentang pendidikan, bahwa masih banyak masyarakat atau orang-orang yang menganggap bahwa pendidikan itu hanya dilakukan di sekolah saja atau konteks sekolah saja. Padahal pendidikan dilakukan bukan hanya untuk di lingkungan sekolah saja, tetapi di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan keluarga kecil juga bisa dilaksanakan pendidikan. Yang kedua, belum menguasai dan memahaminya semua warga sekolah tentang pendidikan dan pengajaran KHD yang mulai diterapkan. Adapun solusi yang bisa diterapkan yaitu dengan cara memberikan sosialisasi dan pemahaman lebih mendalam lagi tentang pendidikan dan pengajaran KHD secara kontinu, baik untuk rekan sejawat ataupun siswa dan pihak-pihak terkait tentang dasar-dasar, landasan, dan pemikiran KHD, sehingga pengajaran dan pendidikan KHD dapat diterapkan di kelas dan sekolah dengan baik. Nah, itulah tadi pembahasan tentang filosofis pemikiran dan pengajaran Ki Hajar Dewantara dalam konteks kelas dan sekolah. Salam bahagia, salam calon guru penggerak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.